Ruben Amorim ngebat datangkan pemain komplit ke Manchester United. Manchester United tertarik untuk membujuk bek Everton Jarrad Branthwaite untuk bergabung dengan mereka di tengah minat dari Liverpool dan Manchester City. Manchester United sempat mengejar Jarrad Branthwaite di jendela transfer musim panas lalu. Dia adalah target pertahanan tengah prioritas bagi mantan manajer Erik ten Hag, tetapi kesepakatan tidak terwujud karena penilaian yang sangat besar. Setan Merah akhirnya mendaratkan Yoro dan De Ligt dengan biaya di muka sekitar 93 juta euro sesuai Transfermarkt. Meskipun demikian, ia terus dikaitkan dengan transfer ke Old Trafford dan United bisa membuat tawaran transfer yang ditingkatkan musim panas mendatang dengan kemungkinan beberapa bek tengah keluar. Victor Lindelof dan Jonny Evans akan memasuki 6 bulan terakhir dari kontrak masing-masing dan mereka bisa dibebaskan dengan status bebas transfer. Kesepakatan Harry Maguire akan berakhir pada Juni tahun depan, tetapi ada opsi untuk mempertahankannya selama 12 bulan lagi. Ada kemungkinan Manchester United bisa menguangkannya juga. Ini bisa membebaskan banyak dana dalam upah dan United bisa menempatkan penekanan mereka pada penandatanganan Branthwaite pada saat kedua bertanya musim panas mendatang. Branthwaite digambarkan sebagai bek yang sangat lengkap oleh manajer Leicester City Ruud van Nistelrooy, akan menjadi pesaing kuat Lisandro Martinez di sisi kiri 3 bek. Martinez memiliki musim ketiga yang buruk di Manchester United dan dia bersalah karena membuat kesalahan pertahanan profil tinggi selama beberapa pertandingan terakhir. Branthwaite telah menunjukkan performa yang menjanjikan di Everton, meskipun musim ini ia mengalami cedera yang membatasi penampilannya. Dengan kemampuan defensif yang solid, kedatangan Branthwaite juga akan meningkatkan persaingan di lini belakang Manchester United. Peluang kecil, Manchester United tetap ngotot dekati Victor Osimhen. Manchester United nampaknya tetap kekeh ingin merekrut penyerang Napoli yang tengah dipinjamkan ke Galatasaray, Victor Osimhen. Meski diganggu oleh klub-klub rival Chelsea dan Juventus, Setan Merah diklaim tetap melakukan pendekatan baru demi mendapatkan tanda tangan pesepak bola asal Nigeria. Sekadar informasi, Osimhen sebelumnya didepak secara halus oleh klub raksasa Serie A ke Turki lantaran gagal mendapatkan transfer permanen pada jendela musim panas 2024 lalu. Kontrak pemuda kelahiran 1998 sendiri dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025 dan dia diperkirakan hampir pasti meninggalkan Napoli tahun depan. Laporan Football Transfers mengungkap pihak Partenopei sudah legawa memangkas klausul pelepasan Osimhen menjadi hanya 75 juta euro. Manchester United pun jadi salah satu klub yang menunjukkan minat merekrut sang pemain. Tim besutan Ruben Amorim diketahui sedang mengharapkan kedatangan amunisi baru dari lini serang sebab rekrutan musim panas mereka Joshua Zirkzee gagal tampil meyakinkan di Old Trafford. Selain pemain Sporting CP Victor Gyökeres, Osimhen juga masuk dalam jajaran nama penyerang yang sangat dikaitkan dengan kepindahan menuju Theatre of Dreams. Hanya saja peluang Manchester United mendapatkan Victor Osimhen tahun depan terbilang minim. Selain karena Setan Merah harus hemat-hemat mengeluarkan dana usai belanja jor-joran di era pemerintahan Erik ten Hag, sang pemain juga diklaim condong bergabung ke klub lain. Laporan Chawstov Side yang dinukil dari Football Transfers mengungkap Osimhen kemungkinan besar akan menolak pindah ke Manchester United. Sebagai gantinya, sang penggawa diperkirakan bakal memilih hijrah menuju sesama klub Serie A Juventus. Klub La Liga siap tampung Garnacho jika dibuang Manchester United. Alejandro Garnacho tak akan kekurangan peminat meski belakangan masa depannya mulai goyang bersama Manchester United. Laporan besar mengungkap ada satu klub La Liga yang terus memantau situasi pemuda Argentina agar bisa menampungnya jika berpisah dari Setan Merah. Sebagaimana diketahui, Garnacho secara mengejutkan memang dicoret oleh pelatih Ruben Amorim dari skuad Manchester United untuk derby melawan Manchester City akhir pekan lalu.
Dia bersama Marcus Rashford tak tampil di Etihad dengan bos baru Manchester United menegaskan keputusan ini dibuat berdasarkan pengamatannya dalam latihan sejak mengambil alih kursi panas Old Trafford. Situasi tersebut tak ayal membuat kelanjutan karier Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho bersama Manchester United mulai diragukan. Nama pertama memang sudah santer dikaitkan dengan pintu keluar Theatre of Dreams jelang bursa transfer Januari 2025 dan menjeratkan siap jika harus menerima tantangan baru di tempat lain. Sementara itu Garnacho kini tengah menjadi pantauan beberapa klub Eropa, termasuk kubu La Liga Atletico Madrid yang notabene merupakan mantan tempat berkiprahnya saat masih belia. Sekadar informasi, Alejandro Garnacho yang baru berusia 20 tahun memang sempat menghabiskan waktu 5 tahun di Atletico Madrid sebelum hijrah ke Old Trafford pada 2020. Debut dengan tim utama senior pada 2022, Garnacho sejauh ini telah membukukan total 110 penampilan di semua kompetisi untuk Manchester United dengan kontribusi 23 gol dan 13 assist. Alejandro Garnacho sempat menjadi buah bibir setelah namanya dicoret dari skuad Manchester United untuk pertandingan derby Manchester melawan Manchester City minggu lalu. Pelatih Ruben Amorim mengungkapkan keputusan tersebut membuat Garnacho sedikit kesal. Namun respons kesal pemain muda asal Argentina itu justru dianggap positif oleh Amorim. Manchester United dapat kucuran dana 1,6 triliun. Manajer Manchester United Ruben Amorim kemungkinan bisa belanja beberapa pemain yang dibutuhkan di bursa transfer Januari 2025. Setan Merah baru saja mendapat kucuran dana segar 79 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Dana besar ini datang dari investor minoritas klub Sir Jim Ratcliffe. Menurut laporan The Mail pada 19 Desember 2024, konglomerat Inggris itu menambah investasinya di Manchester United hingga menembus 1,5 miliar pound sterling. Dana 1,6 triliun yang baru dikucurkan oleh Ratcliffe ini sebenarnya bukan untuk dipakai belanja pemain pada bursa transfer Januari 2025. Namun tujuan utamanya adalah agar Manchester United bisa keluar dari situasi Profitability and Sustainability Rules dalam kurung PSR saat ini. Neraca keuangan Manchester United disorot dan bisa menyebabkan hukuman karena terlalu banyak kerugian selama periode 3 tahun di mana mereka melakukan belanja besar-besaran. Bila bisa keluar dari situasi PSR, maka Manchester United dapat belanja pemain dengan leluasa lagi di Januari 2025 nanti. Ratcliffe juga telah memutuskan untuk mengubah nama pada saham Manchester United miliknya dari dirinya sendiri menjadi perusahaannya Ineos. Amorim sangat membutuhkan kehadiran bek kiri baru dan tambahan penyerang. Di sektor bek kiri, Manchester United benar-benar genting. Pasalnya, Lucas Hall kembali terkena cedera, sedangkan Jerome Malacia belum kembali ke bentuk permainan terbaiknya usai cedera panjang. Manchester United sendiri kemungkinan tidak akan melakukan pembelian besar pada awal tahun 2025. Nama striker Sporting CP Victor Gyökeres baru akan coba didatangkan Manchester United di musim panas 2025. Selain harga Gyökeres yang kelewat mahal, Amorim juga tidak enak hati melucuti mantan klubnya itu di tengah musim yang sedang berjalan. Amorim baru akan mengejar Gyökeres saat musim 2024/2025 sudah selesai.